ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian Liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Kalau misalnya Simbah mau kepengen ke IKN, itu terbuka jam kunjungannya dari jam 09.00 sampai ke jam 17.00. Nah, terserah Mbak Amin mau jam berapa datangnya. Ya kalau misalnya Mbak Amin datangnya jam 8, pantesan ketemunya hantu. Ya kalau misalnya kunjungan tuh Mbak, itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore, bukan dari jam 9 malam Mbak. Ya kalau misalnya jam 9 malam ya Mbak ketemu pocong, nggak heran. Mbak ketemu genderuwo ya nggak heran. Ya, ketemu lagi yang lain-lainnya nggak heran. Malah mereka bilang sama Mbak, "Hai Besti." Itulah pernyataan Mbah Amin Rais, orang yang paling benar, paling pintar, paling suci. Nah. Dan di sini saya akan memutarkan sebuah video, dan video ini tentunya sangat menarik, sangat seru dan sangat gokil untuk kita lihat dan kita tonton. Nah, dan disinilah teman kreator kita yaitu Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang statement atau video yang terbaru dari Mbah Amin Rais ini. Nah, oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Alamak, masih hidup dia rupanya. Awet kali napasnya, Bah. Masih kuat dia ngonten. Kukira nggak sanggup lagi dia ngonten. Tolong dulu untuk tim kreatif ya dari Amin Rais ini, sebelum konten tolong dulu cek kesehatan. Biar konten-konten yang dihasilkan itu berbobot gitu loh. Baru-baru ini Amin Rais konten. Kalian udah tebak kemana arah kontennya kan? Nggak pernah ada yang lurus. Semua belok. Dan dia bilang apa? IKN udah jadi kota hantu. Aneh. Raimu koyo hantu. Koyo korban Dracula sing kehabisan darah. Iki wong modele kalau keakehan nonton film Paranormal Activity, Conjuring. Apa-apa koyo hantu. Mbah, uripmu iku lho. Stres. Aduh. Aku jujur aja entah kenapa ya, masih sayang kali malaikat samanya ini. Masih hidup dia. Artinya apa? Artinya malaikat masih sayang sama dia. Kenapa malaikat sama saya sayang sama dia? Ya paling nggak ditunggu pertobatannya, karena manusia di Indonesia ini nggak ada lagi yang sayang sama dia. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian Liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh ternak Mulyono dan para
buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah meminjam bahasa orang Solo. Itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Sangat duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Nah, bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga. Dia katakan apa? IKN adalah produk terburuk dan produk terkutuk dari Mulyono. Mbah tak kandhani yo, sampean niku produk terburuk dari era reformasi. Dan sampean niku produk terkutuk. Kenapa tak bilangin sampean niku produk terkutuk? Nah, dari dulu sampai sekarang enggak pernah jadi presiden, no. Itu namanya terkutuk. Dari kemarin tebar-tebar pesona, mulai zaman reformasi, mencalonkan ndak jadi, mencalonkan ndak jadi, mencalonkan yang jadi orang lain. Apa namanya kalau bukan terkutuk? Ini modelnya, kalau cita-citanya dari dulu nggak kesampaian, stres. Sampean pasti pernah ngeliat toh orang-orang yang kepingin jadi polisi ndak jadi, ujung-ujungnya begini. Pengen jadi tentara aja nggak jadi, ujung-ujungnya begini. Bukan cuma jadi pengen jadi tentara, jadi polisi nggak jadi, ujung-ujungnya begini. Kepengen jadi presiden nggak jadi juga, ujungnya bisa begini. Bapak, hidup kok begitu kali tuh, Mbak. Aduh. Boy, ya kalau sampai ini ngomong sesuai data. Baca berita minimal. Cek and recheck bagaimana perkembangan di IKN ya. Kalau ndak ada ongkosmu bilang. Ya bukan artinya minta dari Opung Parbelang. Minta sama anak-anakmu kuwi. Apa urusanku ngemikirin ongkosmu? Tapi kalau misalnya anak-anakmu ndak mau ngasih ongkos, minimal lihat TikTok ngono lho. Lihat YouTube. Baca itu berita tentang IKN terbaru ngono lho. Ini kalau misalnya model-model hati dipenuhi kebencian ya kaya ngono. Mbak sing eling to, Mbak. Saiki presiden nih, dudu Mbak, Bapak Jokowi tapi Bapak Prabowo. Ya, harap diingat. Komentar Bapak Prabowo, jangan lagi Bapak Jokowi. Wis telat, Mbak. Makanya suruh baca berita itu, Mbak. Kan beberapa hari yang lalu itu, kemarin itu, ya kan presiden bersama beberapa kementerian melakukan ratas. Sampai ngerti toh ratas, Mbak? Rapat terbatas, Mbak.
Rapat terbatas bagaimana kelanjutan dari pembangunan IKN. Nah, Bapak Prabowo sudah menandatangani dan menyetujui bahwasanya negara akan mengeluarkan sekitar 48 triliun lagi untuk penyelesaian IKN. Nah, untuk tahap ini diberikan dulu sekitar 4,8 triliun. Lo piye mangkrae, Mbah? Lawang danane ono kok. Nek kecuali kalau misalnya danane ora ono, baru sampean iki ngomong mangkrak baru cocok. Sampean ndak pernah digampar karo uang 4,5 triliun toh, Mbah? Aku suwe-suwe yo heran delok sampean iki, Mbah. Uripmu kok koyo ngono toh, Mbah? Delok wong liya seneng, uripmu nelongso. Delok wong liya nelongso, uripmu seneng. Piye to, Mbah? Mbah eling. Iki ceritanya piye iki, Mbah? Apa iki menandakan tanda-tanda ajalmu wis jedak, Mbah? Soalnya sama kayak si mbahku. Umurnya 90 tahun, sudah mendekati ajal, sering lindur. Ngomongnya suka ngawur. Tapi sengawur-ngawurnya simbahku ndak pernah itu membinatang-binatangkan orang, ndak pernah. Iki Mbah Amin, semua pendukung Jokowi dibilangnya ternak. Jarene ternak Mulyono. Mbah ternak iku binatang tuh, Mbah. Hewan iku. Kasar lambemu, Mbah. Ini aku minta tolong karo anak-anak si Mbah Amin, minta tolong kalau misalnya Dene bikin konten tolong didampingi. Ya, karena setiap anak-anak itu harus dalam pengawasan orang tua. Tapi kalau gini modelnya, orang tua harus dalam pengawasan anak-anak. Kalau misalnya punya uang, tolong kalian itu semuanya patungan, berikan ongkos kepada Mbah Amin supaya dilihat langsung ke IKN ngono lho. Nek kalau misalnya tidak ada ongkos untuk menemani Mbah Amin, biar Mbah Amin pergi sendiri. Kalau misalnya Mbah Amin takut nyasar, lah dipasangi GPS. Kayak mobil rentalan ngono lho. Biar ndak bisa hilang. Makanya Mbah, kalau sampean mau bikin berita, mau bikin konten, tolong dicari sumber dari sumber yang akurat. Media A, media B, media C, media D, biar ada sumber perbandingan ngono loh. Nek kalau sampean kepingin belajar mau jadi master, belajar kunjungi Opung Parbella channel. Opung Parbella ndak pernah cuma dari satu sumber. Sumbernya tuh dari Kompas TV, Detik.com, Sindo, Kumparan, dan lain sebagainya. Nek sampean bikin konten sumber dibikin sendiri. Konten apa itu? Ndak mutu. Makanya Mbah, kalau mau jadi YouTuber, belajarlah kepada ahlinya. Mbah, yo tak kandani yo Mbah. Kalau misalnya sampean mengatakan bahwa IKN itu kota hantu, itu ndak ada dasarnya. Karena dari kemarin-kemarin IKN sudah dibuka untuk umum. Ya, kalau misalnya Simbah mau kepengen ke IKN, itu terbuka jam kunjungannya dari jam 09.00 sampai ke jam 17.00. Nah, terserah Mbak Amin mau jam berapa datangnya. Ya kalau misalnya Mbak Amin datangnya jam 8, pantesan ketemunya hantu. Ya kalau misalnya kunjungan tuh Mbak, itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore, bukan dari jam 9 malam, Mbak. Ya kalau misalnya jam 9 malam ya Mbah ketemu pocong, ndak heran. Mbah ketemu genderuwo ya nggak heran. Ya, ketemu lagi yang lain-lainnya nggak heran. Malah mereka bilang sama Mbak, "Hai Besti." Ngono loh Mbah. Kota hantu mangkrak lambemu mangkrak.
Aku jadi berdosa iki, Mbak. Sudah jelas-jelas kemarin Presiden sudah melakukan ratas. Sampean ngerti ratas tuh, Mbak? Ratas iku rapat terbatas antara Presiden dengan beberapa kementerian membicarakan bagaimana keberlanjutan IKN. Nah, pemerintah sudah setuju untuk menganggarkan sekitar 48 triliun tapi diberikan secara bertahap. Nah, untuk tahap kedua, masa pemerintahan Bapak Prabowo sudah setuju memberikan dana sekitar 4,8 triliun. Sampai wes pernah dulu uang 4,8 triliun toh, Mbak? Durung toh, Mbak? Durung. Makanya ojo komen. Sampai niki komennya ngadi-ngadi. Ya, itu dia udah jelas. Dan juga badan, ya, kepala badan otorita yang juga namanya Mulyono, tapi nama lengkapnya Basuki Hadi Mulyono, juga mengajukan permohonan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengatakan bahwasanya tolong pamangkasan anggaran untuk IKN tolong jangan terlalu besar. Karena apa? Karena sedang memburu pekerjaan. Nah, hal itu ditanggapi positif. Makanya, ya, potongan untuk anggaran kepada IKN itu tidak terlalu besar. Gitu, ya. Jadi tidak ada cerita. Kalau misalnya IKN itu mangkrak, sampean bilang IKN itu jadi semak belukar. Piye carane semak belukar ngono lho? Padahal kalau misalnya orang banyak, Mbak, wes akeh wong-wong yang bikin konten di apa tuh di IKN ngono, Mbak. Wes akeh. Makanya sekali-sekali Mbak, kalau misalnya Mbak keberatan, berat di ongkos, misalnya mau bikin konten di IKN, ya wes langsung sekalian pindah. Langsung urus di Dukcapilnya, langsung di kependudukan sana. Ya, itu dia, ya. Dan juga kita bisa lihat bagaimana gedung-gedung, ya, besarnya gedung, megahnya gedung, gedung-gedung kementerian, gedung-gedung pariwisata, hotel, sekolah, semuanya sudah dipersiapkan, Mbak. Dan sasarannya Bapak Prabowo tahun 2020 berapa ya? 2026 ya. Itu harus segera dikejar ya, untuk gedung-gedung legislatif, gedung yudikatif dan juga gedung-gedung eksekutif. Kalau nggak 2026 ke 2028 2009 ngono loh ya. Supaya apa? Supaya nanti anggota DPR nggak ada lagi ngantor di Jakarta, tapi ngantornya di IKN. Menteri-menteri juga ngantor dan juga tinggalnya di IKN. Begitu juga untuk lembaga-lembaga peradilan, yudikatif, semuanya ngantor di IKN. Gitu, Mbah Amin. Makanya Mbak, jangan kebanyakan nonton itu Paranormal Activity. Ya, biasanya kalau orang teracuni dengan film-film horor, maka ekspresi hati dan juga ekspresi dari jiwanya juga horor. Sampean iki percuma baca Quran, baca kitab suci, ngikuti pengajian, tapi sampean iki pikirannya negatif terus karo Bapak Presiden. Tapi tolong diingat, Mbak, Presiden kita bukan lagi Mulyono, tapi Presiden kita sekarang Bapak Prabowo. Iki Siti Mulyono. Nek saiki zamane Bapak Prabowo, ya Bapak Prabowo dikomentari ngono lho. Beraninya sama orang kurus. Sama orang gemuk ngono lho. Ya wedi topung Jenderal Bintang 4. Selalu ndak berbobot. Tak kandani ya, Mbah. Sedangkan Jepang
ya, itu sudah menghibahkan 2 armada kapal laut. Ya nggak tahulah kapal laut atau kapal lah. Tapi mereka sudah menghibahkan 2 armada untuk bisa patroli di seputaran IKN, ya. Jadi itu artinya apa? Itu artinya negara luar negeri pun sudah respect, dan juga negara luar negeri itu sangat mengapresiasi IKN menjadi ibu kota Nusantara. Itu. Nah, kalau misalnya Jepang sudah ngasih armada, sampean ngasih opo? Cuman ngasih komentar negatif. Nggak usah bersuara. Ngasih komentar negatif kok bangga. Kok Jepang ngono loh. Ngasih armada laut. Ya paling ndak minimal dari Mbak Ami itu sekoci. Muat-muat 3 orang ngono loh. Itulah, kalau itulah gambaran di negeri ini, ya. Terlalu banyak komentar, perbuatan ndak ada. Ya, ini udah banyak loh konten-konten kreator yang sudah membuktikan bahwasannya memang di IKN itu sudah memang betul-betul bagus. Wes api. Ya, mereka sudah ada yang konten di gedung Kementerian Koordinator, ya, sudah ada yang konten di taman, sudah ada konten di mall, sudah ada konten di stasiun, sudah ada konten di tempat-tempat yang lainnya. Ya, jadi kita harus percaya yang mungkin untuk saiki opung parbela rak duwe uang, ndak ada duit kalau untuk mau pergi ke IKN langsung. Tapi opung parbela masih punya teman-teman dan saudara-saudara yang tinggal di sekitaran IKN yang bisa membuktikan bahwa IKN masih berdiri gagah. Jadi ndak ada cerita bahwasannya IKN itu menjadi kota hantu, ndak ada cerita. Ya, karena Bapak Prabowo sendiri itu sudah memonitor langsung, ya. Nah, sekarang opung parbela nanya sama kalian semuanya. Sampean lebih percaya Mbak Amin Rais apa kepada Bapak Prabowo? Amin Rais atau Bapak Prabowo? Kalau misalnya sampean niki masih lebih percaya Bapak Prabowo daripada Amin Rais, berarti tingkat kewarasan kalian itu di atas rata-rata. Tapi kalau misalnya sampean niki lebih percaya karo Bapak Amin Rais, yo wes, berarti sampean niki ya itu adalah orang-orang yang IQ-nya di bawah rata-rata. Kenapa opung parbela ngomong begitu? Ya, hanya orang yang IQ-nya di atas rata-rata yang bisa mempercayai fakta. Itu makanya tolong lihat itu kondisi jalan, ya. Tolong diperhatikan banyaknya taman. Tolong diperhatikan, lihat ya di sana itu fasilitas publik Mbak Amin. Itu toilet, nggak ada toilet jongkok, toilet duduk semua. Itu saking majunya. Airnya juga itu yang keran itu bisa diminum tuh. Ngombe langsung dari keran iso. Sehat, gak penyakit. Biasanya kalau minum air keran yang misalnya airnya sudah diproses itu biasanya otaknya langsung cerah. Nah, model-model sampean Rocky Gerung, Faisal Asgaf cocok tuh minum keran yang di IKN kuwi. Yowes ya, jadi itu aja dari opung parbela. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti bahwasannya IKN tidak pernah mangkrak. Yang mangkrak itu adalah urepe Mbah Amin Rais dan partainya. Wes, salam parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan opung parbela pembahasan menarik tentang Mbah Amin Rais.
Gimana menurut teman-teman semuanya? Nah, apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.